kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk teman-teman di kelas Pratama dan Mandia. Nah teman-teman, untuk memulai Sekolah Minggu hari ini, mari kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus Baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sehingga kami bisa sekolah minggu lagi hari ini. Kami menyerahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati teman-teman yang mengikuti dari rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo teman-teman, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Bless the Lord, oh my soul.
persembahan. Teman-teman dapat minta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu bersyukur. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian seperti Rusa Rindu. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, apa kabarnya semua? Tentunya baik-baik saja kan?
Ya, selamat hari Minggu buat hari ini untuk kita semua ya, yang boleh ikut kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus menuntun, menyertai setiap kehidupan kami. Juga firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini, sungguh-sungguh Tuhan memberikan pengertian yang baik bagi kami semua, supaya firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami dan boleh membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Dan biarlah anak-anak Tuhan semakin tumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupannya. Biarlah Tuhan juga yang menuntun mereka, utamanya anak-anak-Mu yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepadamu. Biarlah lewat pelayanannya, lewat aktivitasnya itu boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Biarlah setiap orang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau merenungkan firman Tuhan yang telah saya persiapkan dalam kitab. Kita buka Alkitabnya, Kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Kitab Para Rasul pasal 10, mulai dari ayatnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita belajar tentang seorang perwira yang bernama Cornelius, dan kita akan belajar bagaimana ketika dia ketemu dengan Petrus. Sudah dijelaskan di sini bahwa seorang yang bernama Cornelius, dia adalah seorang perwira, ya, seorang yang punya kedudukan tinggi. Dia pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi Cornelius ini adalah seorang yang mempunyai kedudukan tinggi. Dia disebut sebagai pasukan Italia. Tetapi kalau kita baca seterusnya, dikatakan bahwa Cornelius ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, bahkan dia takut dengan Tuhan, dia tunduk terhadap Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa seisi rumahnya takut akan Tuhan. Anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita boleh melihat
bahwa banyak orang, banyak teman-teman kalian yang di luar sana yang mencari-cari Tuhan, membuat dirinya berusaha supaya mereka boleh mendapatkan keselamatan atau mereka boleh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Namun tidak semua orang mendapatkan cara itu. Tidak semua orang bisa mendapat keselamatan. Tidak semua orang sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun dia berusaha taat dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi perlu adik-adik ketahui bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kita mendoakan orang-orang yang di luar sana. Banyak teman-teman kalian, banyak saudara-saudara kalian yang belum percaya. Marilah adik-adik sekalian, adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk terus mendoakan orang-orang yang di luar sana. Banyak orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan doa-doa kalian. Marilah kalian adik-adikku yang terkasih untuk terus berdoa kepada Tuhan. Sama seperti kami juga di sini. Mungkin kita jauh, kami berada di Sumba, Pulau Sumba, pulau yang berbeda dengan tempat kalian yang jauh dari sana. Tapi kami mau melayani Tuhan di sini. Banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan di sini. Banyak anak-anak yang butuh didoakan di sini. Yang seperti saya sebagai guru PAUD di sini, melayani di PAUD, anak-anak yang saya layani, termasuk saudara-saudara kalian yang ada di sini, itu sangat membutuhkan pertolongan terhadap kalian. Saya sebagai bapak guru di sini boleh bersama-sama dengan tim boleh melayani saudara-saudara kalian di sini. Kami melayani beberapa PAUD di sini, juga sekolah minggu di sini, dan banyak teman-teman kalian yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak teman-teman kalian yang berusaha, Pak Angga, saya sudah masuk gereja, saya sudah rajin ke sekolah minggu, berarti saya sudah diselamatkan. Tapi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita rajin sekolah minggu, kita rajin ke gereja, apakah kita sudah diselamatkan? Belum tentu kita diselamatkan. Karena yang membuat kita selamat ketika kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, meminta Tuhan Yesus, Roh Kudus datang masuk ke tubuh kita dan meminta tuntunan Roh Kudus untuk menggerakkan kita setiap aktivitas kita. Dan teman-teman kalian di sini banyak sekali yang belum mengerti tentang siapa Tuhan Yesus. Walaupun sudah beberapa kali dengar cerita di sekolah minggu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, Dia yang menebus dosa-dosa kita, tapi mereka belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beda dengan adik-adik sekalian yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalian yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian adalah anak-anak Tuhan, dan kalian saya yakin mau bagi Tuhan untuk boleh mendoakan teman-teman kalian yang di luar sana. Banyak teman-teman kalian yang perlu didoakan. Mungkin kalian punya keluarga juga penting untuk didoakan. Seperti Cornelius ini. Dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan dia adalah orang perwira. Dia adalah orang yang berkedudukan tinggi. Di zaman pada waktu itu adalah zaman peperangan. Mungkinkah si Cornelius ini banyak membunuh orang? Mungkin. Tapi dia menegakkan keadilan. Dan boleh kita lihat bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Seisi rumahnya takut dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika
dipertemukan oleh Roh Kudus. Roh Tuhan berbicara kepada dia untuk mereka bertemu dengan Petrus. Sehingga ketika dia bertemu dengan Petrus, dia boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang di luar sana, banyak saudara-saudara kalian yang membutuhkan keselamatan. Banyak saudara-saudara kalian yang butuh Tuhan Yesus, tapi mereka hanya mencari-cari cara. Oleh karena itu, siapakah yang harus memberitahukan tentang Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kalian? Tentunya saya dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus yang mau dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang jauh di sana yang membutuhkan keselamatan. Oleh karena itu saya tekankan kepada adik-adik sekalian bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Pentingnya kita untuk mendoakan orang-orang yang di luar sana. Saya harap bahwa adik-adik sekalian terus kuat di dalam setiap pendidikan, setiap sekolahnya terus kuat, karena kita punya Tuhan yang boleh menguatkan kita. Walaupun kita boleh bertemu di sekolah minggu secara online, tapi disitulah Tuhan mau supaya kita, dengan kita bertemu secara online, kita mengambil kesempatan untuk mendoakan saudara-saudara kalian yang di luar sana. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur atas anugerah-Mu yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kehidupan kami, dan biarlah kami boleh mengambil bagian untuk mendoakan saudara-saudara kami yang ada di luar sana. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau membagikan ayat hafalan buat kita semua. Jadi ayat hafalan yang kita akan hafalkan pada hari ini yaitu di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 4b. Di situ dikatakan, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Ya, saya ulangi sekali lagi, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Itulah ayat hafalan kita. Today is the day, and I will rejoice. Today is the day, and I will be glad. Today is the day, and I will rejoice. Today is the day, and I will be glad. Over 150 times written in the Bible, the word rejoice appears. God's word is telling us something that we should do. He makes it pretty clear. Today is the day. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Para Rasul 9 ayat 42. Peristiwa itu terjadi di seluruh Yope, dan banyak orang
percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Peristiwa itu tersiar di Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Para Rasul 9 ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. 50 times written in the Bible.